Muscab kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Labuan dengan mengusung tema Mengembangkan Islam Berkemajuan Memajukan Kecamatan Labuan yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan pengurus dan anggota Muhammadiyah sekecamatan Labuan. Kegiatan musyawarah cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Labuan atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah resmi kami buka. Diawali dengan acara pawai keliling yang dimulai dari Jalan Sumur Kopo Masjid Mujahidin Desa Labuan, dilanjutkan dengan pementasan yang menampilkan kemampuan bela diri dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah Labuan dan tari tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di hari ini 30 Juli 2023 bertepatan 12 Muharram 1445 Hijriah, di mana hari ini ada satu agenda acara Muscab kelima Muhammadiyah dan Aisyah di Kecamatan Labuan. Dan nanti bagaimana untuk kabar selengkapnya, ikutin terus masih bersama channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Nama saya Abdul Rahman, posisi sampai saat ini masih di Sekretaris Muhammadiyah Cabang Labuan, mulai dari periode 2010 sampai 2022. Nah, berarti untuk hari ini Ketua Panitia Pak ya? Hari ini alhamdulillah dikasih amanah menjadi Ketua Panitia. Nah, bicara Ketua Panitia Pak, untuk agenda hari ini apa sih Pak? Agenda hari ini yaitu insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan Muscab Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Labuan periode 2022 sampai dengan 2027. Nah, untuk kehadiran sendiri Pak, siapa-siapa Pak yang hadir? Untuk kehadiran Muscab yaitu peserta dan anggota. Jadi yang mempunyai hak suara adalah anggota yang sudah terdata, yaitu 58 orang dari berbagai utusan, pimpinan ranting Muhammadiyah Carita, pimpinan ranting Muhammadiyah Teluk, dan pemuda Muhammadiyah serta Tapak Suci dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Labuan. Nah, input dari kegiatan ini apa maksudnya Pak? Input dari kegiatan ini adalah bagaimana caranya kita bisa menghimpun sebuah organisasi yang memang upayanya adalah untuk memberikan kemajuan bagi Kecamatan Labuan. Pak, barangkali ada pesan untuk warga Muhammadiyah di Labuan, khususnya Pandeglang pada umumnya di Provinsi Banten Pak? Pesan saya kepada seluruh warga Muhammadiyah agar kiranya ketika kita sudah melaksanakan Muscab Muhammadiyah, kita sama-sama bangun Provinsi Banten, bangun Pandeglang, dan mari kita majukan Kecamatan Labuan. Terima kasih. Saya nama Uwid Mufti Widya, simpatisan Muhammadiyah. Nah, gimana dengan acara pada siang ini? Sistem musyawarah cabang Muhammadiyah beda dengan sistem musyawarah di ormas sama lain. Kalau di Muhammadiyah ini kita sifatnya formatur. Biasanya umumnya itu dari 3/3. Nanti 21, 14, 7. Cuma sekarang ini ada 21 orang yang dipilih oleh peserta menjadi 7 orang, menjadi pimpinan cabang. Dari 7 orang itu akan musyawarah berembuk siapa yang jadi ketua. Tidak secara langsung. Itu sistem di Muhammadiyah berlaku dari semua tingkatan. Bukan hanya di cabang tapi daerah sampai ke tingkat muktamar.
Nah, terus gini Bung, setiap organisasi apalagi Muhammadiyah kan termasuk organisasi besar di Indonesia kan, Ya. istilahnya NU, dan Muhammadiyah mungkin menjadi urutan kedua. Untuk di Kecamatan Labuan sendiri, apa saja sih yang bisa diberikan untuk bangsa dan negara melalui organisasi Muhammadiyah di Labuan ini, Bang? Sebetulnya keberadaan Muhammadiyah di Labuan ini itu sejak tahun 71. Tapi sampai hari ini keberadaan Muhammadiyah nggak pernah dilirik oleh penguasa, terutama di tingkat kecamatan. Padahal kita sudah memberikan undangan 3 hari sebelumnya dan kesiapan untuk hadir. Sampai pada acara pembukaan, sampai pada acara sambutan yang mestinya hadir pada saat itu untuk memberikan sambutan, tapi tidak hadir. Maka di cancel. Baru setelah ramai di medsos, baru dihadir perwakilan dari Pak Sekmat. Jadi Muhammadiyah keberadaannya nggak dihargai sama sekali. Padahal harusnya yang namanya pejabat publik itu harusnya mengindahkan undangan sesuai dengan tepat waktu, bukan mengundur waktu. Gitu. Nah, terus gini Bung, ini mungkin di luar konteks karena tadi Bang Kumis juga mendengar dari Dewan Pimpinan Cabang Asia di Pandeglang yang mengatakan bahwa organisasi Muhammadiyah ini adalah bukan organisasi politik, Bung. Ya. Tetapi kita boleh bahkan misalkan untuk bergabung di tentang dunia politik. Nah, untuk menurut Abang nih, ini kan menjelang Pilpres 2024, Bung. Mau tidak mau Muhammadiyah sangat dibutuhkan oleh semua calon. Ya. Ini kalau boleh tahu kira-kira ke depan yang lebih condong akan menjadi pilihan Muhammadiyah Labuan sendiri, Bung, menurut Bung? Muhammadiyah tidak berpolitik, tapi yang personalnya silahkan berpolitik. Jadi jangan dibawa-bawa antara ormas Muhammadiyah dengan politik, nggak ada. Muhammadiyah tidak pernah ada ultimatum anggotanya memilih A atau B, tidak ada. Tapi kalau dia secara personal dia berpolitik, silahkan, itu haknya mereka. Tapi secara organisasi tidak pernah menyatakan dukungan pada salah satu calon pun. Jadi selama ini Muhammadiyah tetap pada posisi netral. Nah, untuk di anggota dewan sendiri, karena gimana pun juga ya di Indonesia kan negara demokrasi, semua aspirasi melalui dewan, Bu. Untuk dari kalangan Muhammadiyah sendiri, untuk pencalonan sendiri ada berapa, Bu? Di provinsi kita ada 3 orang dari berbeda partai politik. Di Kabupaten Pandeglang ada 2 orang berbeda partai politik. Itu sah-sah saja bagi secara personal, asal jangan membawakan atribut Muhammadiyah. Kalau personal mau mencalonkan dia sebagai anggota Muhammadiyah, sebagai peserta pemilu atau sebagai anggota dewan, silahkan saja. Atau dia sebagai pengurus partai politik, silahkan saja. Tapi jangan dibawa ranah Muhammadiyah ke urusan politik. Bung, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, walaupun ini acara di tingkat kecamatan, tetapi ini menjadikan lepas dari isu nasional yang namanya organisasi kan ada tuh. Nah, dengan adanya kelembagaan atau ormas Muhammadiyah yang dulu identik ya, ini identik loh Bung dengan PAN, tapi sekarang kan ada tuh Partai Umat. Apakah itu suatu tanda-tanda perpecahan di kubu Muhammadiyah sendiri, Bung? Kalau di kubu Muhammadiyah nggak ada perpecahan. Tapi kalau konsisten partai mungkin pecah. Ada yang kumat, ada yang ke PAN. Tapi institusi Muhammadiyahnya nggak pecah. Nah sekarang saya dengar juga Bung Widi ini kan salah satu calon dari Partai Umat. Insya Allah. Nah ini sekalian nih, kira-kira ke depan apa sih yang akan menjadi satu agenda perubahan? Karena semua calon juga mengusung sebuah perubahan untuk Indonesia. Nah untuk Kang Widi sendiri melalui Partai Umat ini, kalau jadi ke depan apa sih yang misi yang paling urgent untuk diberikan kepada Pandeglang? Minimalnya keberadaan umat nanti di tingkat kabupaten bisa mewarnai kebijakan-kebijakan eksekutif. Jangan sampai kebijakan yang sekarang ini adalah top down. Dalam arti bahwa kebijakan yang turun ke legislatif tidak pernah ditindaklanjuti di tingkat perda, perbum, nggak pernah. Makanya minimal umat itu bisa mewarnai kancah-kancah politik di Pandeglang. Minimalnya kita bisa masukan bahwa Pandeglang ke depan harus terjadi perubahan yang signifikan. Karena dengan kondisi yang sekarang ini, Pandeglang ini defisit anggaran. Maka harus bisa Pandeglang ini bisa menambah
pundi-pundi PAD bukan hanya berpatok pada yang sekarang, tapi tidak mungkin PAD bisa meningkat kalau infrastruktur nggak dibangun. Jadi harus butuh inovasi yang baru. Maka umat akan mewarnai di kancah Perbatingan di Pandeglang. Nah, coba Bang Kemis tanya-tanya nih. Ibu, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Kenalin dulu dong. Nama saya Ana. Nah, ini di sini jualan. Iya, jualan bakso aci. Nah Bu, tanggapannya dengan adanya acara hari ini gimana Bu? Lumayan seru, khidmat juga. Terus sekalian hari Minggu ini ya, jadi kita sebelum acara juga udah olahraga, sehat nih ketika acara ini gitu. Nah terus ini omong-omong yang dijual untuk hari ini apa sih? Bakso aci. Ini bakso aci yang biasa. Terus ini ada bakso aci ayam suwir. Nah ini omong-omong, apakah memang ini produksi sendiri atau memang dapat beli di pasar? Kita sih penjual dari yang kedua ya. Jadi belinya dari jauh gitu Pak. Bukan hasil industri di Labuan? Belum, karena belum bisa mencukupi Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah kalau sehari-hari biasa jualan di mana? Kalau saya bisa jualan online Pak. Online? Iya, kayak via WA atau enggak Facebook ya gitu. Nah coba sebutin biar barangkali netizen Bang Kemis kan pesan melalui nomor WA-nya nomor berapa? WA-nya ya. Ya. Dicatat jangan nomor WA-nya kalau berminat 0831 8552 0721. Ulangin lagi. 0831 8552 0721. Itu nomor WA-nya, kalau yang berminat silakan hubungi. Oke. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kemis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.